Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan case method kami dengan topik digitalisasi di kalangan remaja dan dampaknya terhadap minat membaca. Melalui video ini, kami akan menguraikan kasus nyata yang terjadi di Indonesia dan dilanjutkan dengan analisis fenomena digitalisasi, pandangan kelompok kami, dan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Kasus yang kami angkat berdasarkan laporan 6.com, di mana seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Safira mengalami perubahan yang signifikan sejak menggunakan sosial media. Sebelum kecanduan gawai, Fira dikenal aktif bersosialisasi, mengikuti kegiatan remaja masjid, dan sering berbincang dengan orang tuanya. Namun, setelah mengenal gawai, dia menjadi pendiam, sering marah-marah, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, ketika orang tua membatasi penggunaan handphone atau menekan kendali Fira, hal ini membuat Fira menjadi sedih, murung, dan bahkan mengurung diri dalam kamar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan digital pada kondisi psikologis remaja dan relasi remaja pada lingkungan sekitarnya. Menurut data kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKN), terdapat 68 juta anak mulai usia 10 sampai 24 tahun di Indonesia. Terdapat 34% yang mengalami gangguan seperti kesepian karena penggunaan telepon genggam secara berlebihan. Selain itu, rata-rata pelajar sekolah menengah menggunakan 7 sampai 8 jam per hari dalam penggunaan gawai. Sosiolog Universitas Fungsional juga menyatakan bahwa kecanduan gawai bisa menyebabkan turunnya komunikasi terhadap masyarakat dan juga bisa menyebabkan turunnya toleransi terhadap masyarakat. Berdasarkan kasus dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku remaja. Kemudahan akses digital mendorong remaja untuk lebih memilih melakukan aktivitas di dunia maya dibandingkan melakukan interaksi sosial secara langsung. Konten digital yang cepat dan instan dapat membuat remaja terbiasa menerima informasi dalam bentuk visual singkat. Hal ini dapat membuat menggeser aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi, seperti membaca buku atau literatur yang bersifat mendalam. Berdasarkan hasil pengamatan kami, digitalisasi berpengaruh besar terhadap menurunnya minat baca karena penggunaan sosial media mengambil waktu dalam membaca. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi konten digital berbasis durasi pendek bisa membuat remaja sulit mempertahankan fokus membaca, termasuk teks panjang. Kemampuan literasi pun menurun akibat membaca sering membuat merasa bosan dan tidak menarik. Fenomena ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan remaja, yaitu yang pertama remaja dalam berpikir kritis, kemudian kemampuan remaja dalam memahami teks, serta prestasi akademik remaja di masa depan. Menurut pendapat kelompok kami, digitalisasi tidak dapat dihindari, namun pengelolaan penggunaan di gadget dapat kita lakukan secara konsisten dan juga baik. Remaja masih membutuhkan perkembangan yang konsisten agar tidak mengganggu perkembangan sosial maupun akademik mereka. Menurut pendapat kami, peran tua itu sangat penting dan orang tua juga harus memberikan contoh terhadap remaja agar tidak kecanduan gawai dan mencari peran terhadap gawai. Kami akan memberikan rekomendasi dan saran sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari digitalisasi terhadap perkembangan perilaku dan minat membaca remaja. Yang pertama, yaitu melakukan pembatasan penggunaan gawai dengan melakukan screen time secara teratur. Yang kedua, sekolah dapat meningkatkan program literasi dengan menghadirkan pojok baca, kegiatan membaca rutin serta diskusi. Ketiga, kegiatan keluarga tanpa gawai seperti makan bersama, dan kegiatan lainnya tanpa menggunakan gawai dapat meningkatkan kedekatan emosional serta dapat mengurangi ketergantungan pada gawai. Ketiga, pemerintah perlu mengadakan edukasi dan
dari kami. Terima kasih sudah